Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Angkut setiap hari hanya untuk membenarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga. Perilaku Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Dalam PP Not 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1 angka 2. Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku, dan aspek akibat. Aspek penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Aspek pelaku atau penyebab dapat disebabkan oleh alam atau manusia. Dan terakhir, aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik atau limbah cair, polutan anorganik atau padatan logam berat, sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Di samping itu, penggundulan hutan baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan konstruksi bangunan lainnya limbah rumah tangga seperti sampah organik, sampah anorganik, serta bahan kimia juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air tanah. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri dan perubahan sifat fisika dan kimia dari air. Banyak unsur-unsur kimia merupakan racun yang mencemari air. Patogen atau bakteri mengakibatkan pencemaran air sehingga menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang. Adapun sifat fisika dan kimia air meliputi derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu, dan fertilisasi permukaan air. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencemaran air atau air permukaan dan air tanah merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia atau penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di seluruh dunia, lebih dari 14.000 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah sebagai berikut. 1. Limbah industri atau bahan kimia baik cair ataupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpukan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. 2. Penggundulan lahan hijau atau hutan akibat pembangunan perumahan. 3. Limbah pertanian atau pembakaran lahan, pestisida. 4. Limbah pengolahan kayu. 5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. 6. Rumah tangga atau limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran.
kelompok kami akan mewawancarai salah satu warga di sekitaran tempat ini. Pertanyaan pertama, apakah yang menyebabkan air di sekitaran Anda keruh? Yang menyebabkan air keruh banyak faktor. Yang pertama mungkin limbah rumah tangga. Terus yang kedua banyak sampah yang mudah terserap air terus rusak dan mengakibatkan air itu tercemar. Ya, airnya nggak langsung keruh. Gitu. Adakah upaya dari masyarakat atau warga sekitar untuk berusaha membersihkannya? Jika iya, apa cara yang dilakukan? Jika tidak, mengapa warga sekitar tidak berusaha untuk membersihkannya? Padahal kawasan yang kotor dapat menyebabkan penyakit atau banjir. Kalau untuk pencegahan, masyarakat di sini alhamdulillah setiap hari Minggu melakukan pencegahan, yaitu membersihkan dengan cara kerja bakti di antara masyarakat dari beberapa RT. Terus yang kedua, walaupun setiap minggu satu kali diadakan kerja bakti, tapi tetap airnya tetap keruh karena tadi limbah rumah tangga sering dibuang di selokan, terus mengakibatkan airnya keruh. Kalau tentang limbah rumah tangga, saya pernah lihat di media sosial kan ada masalah di sini. Pegiat. Kalau ada sering ada kiriman sampah kayak dari Iya, daerah lain, itu maksudnya sering terjadi. Sering terjadi. Jadi kalau untuk limbah di sini tidak terlalu. Jadi banyak kiriman sampah ketika terjadi banjir. Nah, itu dari atas Jati, terus kebanyakannya dari Jati. Yang di sini di hulu sini, di hilir sini kita menerima gitu kiriman sampah tadi. Adakah peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ini? Kalau peran pemerintah ada gitu. Yang pasti RT, RW, lurah itu perangkat dari pemerintah kota. Jadi sejauh ini pemerintah kota mewakili RT, RW mengadakan pembersihan. Jadi kalau peran pemerintah kota iya, tapi melakukannya di RT, RW. Apakah Bapak punya saran atau pesan kepada kami selaku generasi muda untuk agar kami tuh termotivasi untuk menjaga lingkungan sekitar? Yang pasti yang paling utama ya buang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan fasilitas-fasilitas pembuangan sampah oleh pemerintah itu yang pasti. Ya teman-teman, adik-adik dari mahasiswa ya harus dalam artian bahwa punya peran penting juga. Bagaimana teman-teman mahasiswa mengajak gitu. Dengan adanya kegiatan ini, kegiatan Linda, adik-adik udah tahu. Jadi perannya yaitu mengajak teman-teman untuk mari membuang sampah pada tempatnya untuk biar lingkungan kita bersih dan terjaga dari banjir. Itu saja yang dapat kami laporkan dari daerah sekitar. Terima kasih dan selamat sore. Hai. Jong. Anjay. Amazing. Anjay. Sabar. Anjay. Hai.